Ya dadakan dulu dong. Perasaan Ini tadi udah digas dari sore udah di sini. Dia datangnya. Aslinya tadi tuh Bang Ardi itu sama saya. Di komalnya si itu Julipli. Ketemunya sama aja ya, beleng-beleng juga. Super Bang. Jadi gua mah jadi udah capek kan kayak Ustadz Tahta ya kan Ustadz. Gua masuk mau gua mainin bilang Bang Ardi udah biar aja Bang biar aja mainin gua mainin itu gua kasih gambar 3 bebek Bang Palopo. Bebek Bang Palopo bawa sana. Dijelaskan pakai dalil lompat Bang Ardi. Maksudnya Bang Ardi gak usah pakai dalil sudah kalau sama yang begini modelnya gitu. Gua mainin biar ketawa aja udah kan. Ngapain diskusi serius-serius amat manusia kayak gini. Kan kelasnya kan edukasinya kan luar biasa kan Ustaz Tahta apa segala ya. Nah, yang di Ini yang noise nih Bang Palopo nampaknya. Dia ini. lagi nonton YouTube dibilangin. Kurang jauh itu perangkat nontonnya. Salome. Salome Bang alumni. Ya silakan Bang alumni ya mau lempar paus juga boleh ya. Hey. Emang kurang ajar Haji Yesus kalau tiap datang nagih mulu kurang ajar ya. Ya reportnya di report. Alumni sekarang nggak berani naik, bener nggak berani naik, apalagi dikasih gambar sunat kayak gini, nggak berani naik lah, takut minta disepil. Iya. Kata Bang, ini ada nih. Ada orangnya di bawah nih. Sabar. Ada nih. apa tentunya ada? Tidak, pendeta besar ada di bawah tadi. Bang Hayas. Iya. Ya Bang Hayas panggil Bang Hayas. Kita. Undang Bang Layas. Ya, buat teman-teman di bawah dibantu tap-tap layar di share-share ya biar ada edukasi malam ini kita ada diskusi ya malam ini ya. Silakan buat teman-teman di bawah dibantu tap-tap layar ya. Sambil di share-share. Jangan lupa nih di-follow dulu nih ya akun Paul Step. Step nggak tuh? Step alias Ayan ya Tadi si Bang Palopo tadi siang ujungnya gimana itu siapa yang apa sama perempuan 2 tadi, saya mati lampu turun lagi. Seru. Iya, Bunda Neneng. Iya, Bunda Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ditunggu donat-donatnya ya. Saya mati lampu akhirnya gimana? Makanya Waalaikumsalam. Mati lampu sampai jam 4 sore. Aduh. Waalaikumsalam Telion. Ya. Assalamualaikum. Salome. Pendeta besar. Oh ada ya? Oh ada ya. Assalamualaikum pendeta sangat besar. Selamat malam, selamat bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah baru ini datangnya. Aduh. Ini Iya. Lopo 007. Ini akun baru pula ini. Iya. Lopo. sedih kalau diceritain mah sedih lah pokoknya mah. Bang Ayas Udah aku sedih. bilang jangan menghujat. Enggak pernah menghujat. Cuman ketawa-ketawa doang Bang Ayas Haji Yesus tuh. Itu dia. Parah ya. Moderator ini sisa ada 2 kursi ya. Kalau ada yang mau naik harganya
paus ya, sisa 2 kursi ya. Harganya paus. Karena ini edukasi lintas iman ya bertaraf internasional. Jadi ini kursi panas, kursi mahal, minimal paus yang mau. Itu Bang. Lintas besar. Mungkin diperkenalkan dulu Pak Pendeta Besar ya, karena banyak DM terus yang masuk saya selama Pak Pendeta Besar ya, nggak ada. Marpaung lagi aja. Nah, begitu. Jadi, Ya, saya coba Julianus, Sama saya Suryono juga betul. bertanya banyak ada ini ya. DM juga dari presiden. Ya, ya. Baik. Ya, jadi bersyukur ya kita ya. Ini Bang Pelopo bisa buka. Aku pun nyari gereja juga dan nggak ada yang buka. Jadi nggak apa-apa lah ya. Mungkin di sini kita buat pelayanan dikit. Sebab ini pun aku harus menjawab loh Bang Pelopo, banyak fitnahan terhadap aku, mengatakan aku penghujat lah sebagainya gitu kan. Jadi aku harus jelasin gitu, ya kan? Terus masa aku menghujat? Mereka ngomong aku penghujat Bang, gibah aku, penghujat katanya. Aku itu hari kan ditanya tentang Tuhannya Kristen tuh bangke. Tuhan Kristen bangke Yesus kan? Dia ngomong aku menghujat. Kurang ajar nih Kristen nih. Jangan menghujat tolong ya. Ini Komal edukasi. Ini bukan hanya edukasi di muka bumi. Ini Komal edukasi di planet juga ya. Luar binasa nih Komal. Iya. Bagus ini Komal ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ya. Pak Pendeta Besar. Banyak yang dari YouTube. Waduh, Pak Pendeta Besar sudah hadir. Kocak parah nih. Salam dari yang teman-teman yang ada di YouTube ya. Iya, salam ya. Kirim salam lah semuanya. Jadi mungkin mumpung masih di sini aku esok ada flight ke Vatikan lagi aku. Luar biasa. Apa lah ya. Supaya Mungkin kita... Pak Yas mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube, silakan. Ya. Nah, ya. Yang di bawah juga selamat bergabung ke Komal Edukasi ya. Ini Komal yang edukasi, ke Komalnya Bang Pelopo ya. Jarang nih Komal nih kutemui ini, jarang. Kenapa ya? Tunggu di FVP ya. Iya. Karena sering nyungsep. Ya, sering Ini nyungsep. akan terus berapliasi ya ke Komal-Komal supaya Komal terus buka kayak gitu ya. Ini gereja yang bagus. Cumanya jadi ada soalan tentang perkenalkan diri. Harus aku perkenalkan diri sebab kalau nggak kenal nanti susah orang bertanya kan, benar kan? Jadi aku harus perkenalkan diri dulu. Sebab apa? Sebab kalau nggak kenal maka nggak cinta, gitu kan? Kalau nggak cinta maka nggak kenal nggak cinta. Bolak-balik aja sama, ya. Sama kalau istilahnya oten botol oten botol oten sama itu. Sama. Nih pun ada lagi yang bertanya nih, Kristen bertanya pada aku, Kristen Pendeta Besar, apa itu botol? Nah, dia yang botol dia nanya aku. Kurang ajar punya Kristen. Berarti dia nggak baca Bible kan? Nggak baca Bible kan? Tuh sebab Bible dibaca oten, jangan diketek. Bible diketek kepala otak kalian tu. Sebab Kristen ni udah ku bilang jangan banyak makan babi, babi dimakan. Nah, betul semuanya Kristen. Jadi aku harus perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai kan menjawab soalan-soalan ya. Soalan-soalan kita harus jawab. Jadi aku perkenalkan diri. Aku tu seorang pendeta besar. Dicatat oten, botol, Kristen, kafir. Catat kalian. Udah kafir, botol pula semua kalian. Nanya terus aku siapa. Malah dia bertanya aku Bang Pelopo, itu Hayas itu banyak akun kenapa? Dia nanya. Hayas banyak akun kenapa? Soalan. Jadi aku harus jelasin ya. Belum aku lanjutkan ini. Jadi aku tuh banyak akun sebab aku banyak baca Bible, oten, botol, Kristen, kafir. Ya. Jadi aku banyak baca Bible. Jadi kalau ingin banyak baca Bible, banyakkan akun. Banyakkan akun gitu loh. Jadi untuk informasi, aku itu setakat jam 00:02 ini akunku ada 368 akun ya, konten botol di follow semuanya. Aku kalau 1 tahun ada 365, aku lebih 3 hari loh. Akun dulu. Sebab aku banyak baca Bible gitu loh. Sebab Bible tu biasa lah. TikTok pun nggak suka loh baca Bible loh. Buah dada lah, buah pelir lah, buah apple lah, buah macam-macam buah. Jadi
Bukan akun untuk baca Bible. Jadi aku perkenalkan diri dikit. Aku tuh seorang pendeta besar agung daripada Vatikan City ya. Bukan sangat besar, bukan sangat Jadi, besar ya. Ya, pendeta yang sangat besar sekali. Sangat besar. Ini Tepuk tangan Sangat teman-teman yang di bawah besar. buat pendeta sangat besar. Betul. Ini dicatat. Ya, dicatat. Sangat Ini besar. kalian nanya sebab begini Bang Paul, mereka bertanya penasaran, itu kenapa itu pendeta besar sekali itu tahu Bible. Nah, soalan. Jadi aku kasih tahu kepada Kristen ya. Bible itu daripada Kejadian sampai ke Wahyu dalam kepala aku tu semua. Dalam kepala gitu ya. Jadi kalian kalau Kristen-Kristen pendeta-pendeta ni yang sekolah minggu aja mau jadi pendeta, kalau otak kalian mau jadi pendeta. Ya, jadi sekolah jauh dikit lah kalian Kristen. Ya, ini sekolah minggu ada satu orang itu namanya itu Bom-Bom. Sekolah minggu aja. Nah, jadi pendeta dia. Bodoh enggak dia? Bodoh. Itu sebab jemaat dibodohin oleh beliau. Itu sebab Kristen itu ditanya ketuhanan dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Sebab pendetanya sekolah minggu aja. Kan yang dia tahu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau otak dia bodohnya Kristen kan. Jadi beda sama aku. Aku tu jauh belajar gitu ya. Itu sebab Bible aku tahu semuanya. Tak perlu kalian nanya. Itu satu-satu dalam kepala aku semua itu ya. Keluarin, bilangin, ulangin, kulkas, gataria, semua dalam kepala aku. Jadi aku itu Balikan lagi dong, balikan lagi. Balikan Apa? lagi. Ulangin apa tadi? Enggak, masalah bom-bom gimana tadi Pak Pendeta Besar? Bom-bom. Bom-bom. Itu biar Bom. Oten catat, bilangin, ulangin apa tuh tadi? Dibilangin, ulangin, keluarin, itu kulkas, itu gatalia, itu semua dalam kepala aku tu semua itu. Sok-sok tahu lah kalian tentang Bible itu loh. Ini Bible udah enggak tahu, naik komal Muslim sok tahu, udahlah naik komal Muslim, mabuk lagi kalau otak kalian Kristen ya. Ini aku pesan ni, ini tolong Bang Blobo ya, Kristen yang mau naik ke sini dengan mabuk kalian. Diskusi sama aku mabuk, apa gunanya? Ya Kristen ya. Jadi Kristen ini aku kasih tahu, Kristen ini ya minum enggak banyak mana sih minumnya, mabuk macam minum 10 botol. Kurang ajar Kristen. Kristen botol udahlah mabuk, enggak bilas, naik komal Muslim, ditanya Bible, pelangak longok, pelota kalian Kristen. Ya. Mau botol semuanya Kristen. Pendeta sama jemaat mendua-dua botol, enggak tahu Bible sok tahu. Jadi aku itu pendeta besar agung yang amat besar sekali daripada Vatikan. 11 tahun ya. 11 tahun aku di Vatikan sana 11. belajar Bible ya. Iya. 11 Ganjil tahun ya, di 11 ya. Vatikan. 3 tahun di Yerusalem. Jadi jumlahnya 14 tahun. Ini kalau ada pendeta sekolah minggu aja mau debat sama aku, kepala otak kalian minggir enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi paling yang cari yang hebat dikit lah kalian Kristen mau debat sama aku. Ini sekolah minggu aja jadi pendeta mau debat sama aku, kepala otak kalian Kristen betul pendeta. Besar 3 tahun di Yerusalem ngapain? Jadi 3 tahun. Ya, jadi ngapain aku ya? cerita sedikit ya pengalaman. Nah, jadi Sebentar, Pak Pendeta jadi Besar. Muslim itu ya, apalagi aku ni seorang Muslim ya, bijak gitu loh. Aku ni apalagi aku pendeta besar, bijak, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Nah, berbeda ini sama Kristen ni, kan? Kristen ni berbeda dia botol semuanya. Pendeta sama jemaat botol. Tu sebab tanya Bible enggak tahu. Jadi Kristen tu bukan bijak dia, botol sana, botol sini, botol situ. Jadi bisa nggak ini ya Bang Hos ya, aku ceritakan sedikit pengalaman aku, penginjilan, pelayanan aku, bisa ya sedikit ya. Nah, Boleh. Sebentar Pak Pendeta Besar. aku cerita ya. Ini ada pengalaman iklan. aku penginjilan gitu ya. Pengalaman ini Kristen ni nggak tahu dia. Itu hari aku bilang aja itu pengalaman aku tuh, aku pernah nginjili monyet lah, kaget dia, kaget. Dia nanya balik aku Bang Blobo,
Kristen nanya balik aku, di mana datanya nginjili monyet? Nah, dia Kristen dia yang nanya aku balik data di mana. Berarti dia nggak baca Bible, benar kan? Itu sebab Bible tu dibaca. Oten, betul. Ni Bible diketek. Itu sebab kalian nggak tahu. Oten, betul. Ya. Nah ni aku kasih tahu kalian Kristen. Ini yang bertanya tu Julianus nama dia, ada di bawah kayak Bang Bolombo. Cuba dicek, masih ada di bawah dia. Julianus nama dia. Julianus, ya. Jadi ini Julianus ya, Kristen akut ya. Ini yang ketawa-ketawa gimana ini Bang Palopo ini? Aduh, Saya nggak mau hujat dia di bawah ya. Yang mau hujat, yang mau hujat Dulu diblokir. aturannya ya, sedikit dulu Pak. Iya. Silakan Pak Paul. Aturannya begini ya, itu buat moderator di bawah. Yang di bawah itu yang ketawa-ketawa itu dibisukan aja ya, akunnya dibisukan aja ya. Kecuali yang kalau lempar-lempar paus gitu ya, apa namanya kopi, jeruk itu boleh ketawa ya, ya. Yang lempar donat boleh ketawa, di comberan juga boleh guling-guling ya. Silakan. Tenang. Jadi ini Julianus Kristen angkut di bawah, catat ya. Ini bertanya terus, orang jelasin nggak mau catat. Itu nanya, esok nanya lagi dia Bang Lopo. Kurang ajar nih Kristen ini ya. Jadi perintahnya jelas di Bible gitu loh. Di mana itu tertulisnya? Ya di sini, di Markus 16 ini ada tertulis. Tapi jangan salah baca ya. Ini Markus bukan makro. Markus ya. Di Markus 16 titik bertindih 15 kurang 16 di sini ada suatu amanat agung. Oten, botol, Kristen, fair, kafir. Di sini ya. Ini amanat agung nih, perintah Yesus nih. Itu sebab kalian Bible itu dicatat kalau orang jelasin per dunia. Beritahukanlah, informasikanlah Bible kepada segala makhluk. Nah, jadi ada suatu perintah Yesus, beritakan Bible kepada segala makhluk. Kalian nggak baca Bible, kalian Kristen nggak tahu ada perintahnya amanat agung. Kristen betul sebab pergi gereja jangan baca Yohanes 1 melulu. Ini aku kasih tahu Kristen nih, pendeta nih. Pergi gereja ya mereka ini ya. Bawa Bible bawa sih, tapi Bible itu nggak dibaca. Kalau dibaca pun dibaca pendetanya Yohanes 1 melulu. Nah kan? Pada mulanya itulah yang dibaca Kristen betul ini. Nah, kan? Jadi di sini ada perintah Yesus. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Yesus nggak bilang beritakan Bible kepada segala manusia, yang nggak ada. Segala makhluk. Makhluk itu termasuk monyet. Salah aku nginjili monyet? Nggak salah kan? Nah, Enggak salah. jadi aku itu ngikutin perintah Yesus nginjili monyet. Nah itu aku itu. Itu. Itu aku itu. Aku nginjili monyet itu. Tenang. Kalian nanya aku di mana? Ini buktinya kan gambar itu. Kalian nanya, percaya kan? Nggak percaya aku tampar nih kalian Kristen betul. Betulnya Kristen. Masalah mereka Bible nggak baca, pasti salahin aku. Kan aneh nih Kristen nih. Jadi di sini ada perintah beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi kalau kalian lihat ada orang berdiri depan pohon pisang, ngomong satu orang itu sedang nginjili pohon pisang gitu. Iya, aku 88 boleh ketawa ya, mau ketawa di comberan ya guling-guling boleh, silakan. Itu Jonathan ketawa tuh belum ngasih tuh ya, sama Alom Syah belum tuh, ditulis aja ngutang, ngutang ya. Bentar, banyak undangan juga ya ini hari ya. Luar biasa. Jadi nggak salah aku itu ngikutin perintah Yesus. Bagus ya suara gue ya. Ngikutin perintah Yesus gitu ya, nginjili segala makhluk. Jadi nggak salah kalau aku nginjili monyet, oten, botol. Itu sebab perintah Yesus jelas, beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi kalian Kristen hari Minggu itu kan dalam perjalanan ke gereja gitu kan, contoh hari Minggu itu kan, lepas hujan pula kan, ketemu kodok, ya injili kodok. Itu perintah Yesus loh, benar kan? Perintah Yesus jelas di sini, beritakan Bible kepada segala makhluk. Itu aku itu nginjili, aku itu.
Itu aku lah itu ya. Nginjili kodok. Aku sedang nginjili kodok itu. Jadi aku ngikutin perintah Yesus. Kalian nggak ngikutin. Itu sebab kalian botol. Katanya ngikut Yesus. Kalau otak kalian Kristen, ya. Jadi aku itu pengalaman aku pernah nginjili monyet. Ini ya. Ketika aku nginjili monyet itu, aku memberikan monyet itu Yohanes 17 titik bertindih-tindihan 3. Ini ya. Dah, aku buka dulu ya. Ini kalian masa nggak tahu ayat Bible kalian sendiri? Masa orang pula yang bacakan kepada kalian Kristen botol ini ya? Jadi di Yohanes 17:3 itu tertulisnya begini ya. Ini, ini ya. Itu sebab Bible dibaca ya. Ini ketika aku nginjili monyet itu, aku memberikan monyet itu Yohanes 17:3 ini. Kita baca ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, monyet ngerti bang. Monyet ngerti. Monyet nggak banyak ngeyel, nggak banyak ngotot. Monyet ngerti, gitu loh. Dan monyet pun dibaptis lah di sungai yang berhampiran. Selamat monyet ke surga sekarang monyet. Monyet ngerti loh. Itu monyet pun baca Bible loh, monyet. Itu kalian malah nggak baca Bible. Gimana sih? Monyet pun pintar. Sebab apa? Sebab ayat ini gampang dimengerti, mudah difahami, nggak perlu ngeyel, nggak perlu ngotot, nggak perlu kemana-mana, gitu loh. Gitu ya. Jadi di ayatnya jelas mengenal Engkau satu-satunya. Tetapi ya anehnya ketika aku nginjili monyet ngerti. Ketika nginjili Oten Kristen botol ini diberikan Yohanes 17 nomor 3. Nah, mutar-mutar ke sana sini Bang Polobo. Dia pergi kemana-mana perginya. Padahal ayat ini aja kok gampang kok mengertinya, mudah difahami kan. Dia pergi kemana-mana, pergi ke Wahyu lah, ambil dikit di Wahyu, pergi ke Kejadian, pergi ke Korintus, kulkas, keluarin, bilangin, ulangin. Nah, kan? Akhirnya dia ingin mutar-mutar. Nah, sesat di Roma dia. Betulnya Kristen kan? Ini aku bilang kalian Kristen jangan banyak makan babi, dah jadi bodoh kalian ya. Nih kalau Kristen masih ada di bawah, Kristen dicatat ya. Ini aku kasih tahu kalian Kristen, dicatat ini di Yohanes 17:3 ini ya. Ini catat. Yang berbicara di sini siapa? Ya Yesus. Monyet pengerti loh, Den, monyet. Kalian malah mutar-mutar. Gimana sih? Jadi yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ni siapa engkau ni? Ya Bapaknya, Tuhannya yang berbicara di sini ya Yesus. Monyet mengerti loh, Den, monyet. Kalian malah nggak ngerti. Gimana sih kalian Kristen botol ini ya? Mengenal Engkau satu-satunya berarti nggak ada duanya, apalagi tiga. Kalian jadikan Tuhan tiga, yang ngajarin kalian siapa? Oten botol Kristen kafir ya. Jadi satunya Theos yang benar, berarti Tuhan yang benar itu ya Engkau ini. Bapaknya, Tuhannya siapa yang berbicara di sini? Ngerti ya? Loh gampang lo Ten ngertinya. Gak perlu ngeyel, gak perlu ngotot sih. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Monyet pun ngerti siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Kalian gak ngerti Oten Kristen botol kafir. Kan? Gampang kok mengertinya. Sama tuh yang itu aku pernah ngijili zirafah juga itu dia. Jadi aku jelasin kalian Kristen ya. Jadi saran aku kepada kalian Kristen botol, belajarlah kepada monyet pun pintar daripada kalian. Aneh kalian nih, padahal ayat gampang difahami, mudah dimengerti, kalian malah mutar-mutar ke sana ke sini. Ini aku ini pun banyak yang bertanya padaku Bang Polobo, pendeta besar ngapain nginjili zirafah pakai tangga lah? Botolnya Kristen nanya soalan. Aduh bara. Jadi aku itu nih Oten Kristen, aku jawab ya.
Jadi aku tuh nginjili jerapah pakai tangga itu sebab lehernya panjang. Lehernya panjang. Gitu. Nah, jadi lehernya panjang ya harus pakai tangga lah. Masa mau manjat itu? Mana-mana bisa lehernya panjang. Jadi aku ada pengalaman loh nginjili jerapah ni, aku dilari ke rumah sakit aku. Jatuh pohon aku nginjili jerapah sebab panjat pohon itu kan tinggi kan, lehernya aku panjat pohon, jadi jatuh lari ke rumah sakit aku. Kurang ajar. Pulang ke rumah bapak. Ngilang dia. Pulang ke rumah bapak itu. Pulang ke rumah bapak dia. Sabar teman-teman, didoakan semoga cepat bangkit ya. Gue gak tahu, gue cuma nampilin gambar loh. Gue kagak ikut. Pulang ke rumah bapak itu. Gue kagak ikut. Semoga cepat bangkit 3 hari. belum jendes, baru pembukaan. Aduh. Baru pembukaan. Aduh, gimana ini baru pembukaan udah kena. Pulang lagi ke rumah bapak. Ya. Coba lu teleponnya. Pokoknya sekali naik minimal 3 atau 4 akun dia. Semoga cepat bangkit aja. Ntar datang lagi. Biasanya bangkit di hari ketiga deh. Bangkit hari ketiga. Ya, nyungsep dia. Nyungsep. Biasa masih ada Nyungsep. nggak? Gua aja ketawa ke TV doang aja nyungsep. Gua tadi gua bingung. Lanjut. Halo, gimana? Masih ada? Masa baru naik udah kena aku. Kurang ajar. Kena aku 1 hari. Mujur 1 hari aja. 1 hari. Aduh, parah. Iya, masih 1 ada. hari aja. Masih stok akun masih ada. Bentar, aku nyari akun dulu. Banyak kena lu ini hari aku. Kemarin 5. Ada jam berapa? Pagi kayaknya baru bangkit. Jam 2, 3 pagi. Bentar, aku nyari akun dulu kalau ada nih. Oke. Coba lagi dulu bentar. Oke. Baru mau mulai ya. Baru. Banyak soalan aku harus jawab ini gimana. Udah ngomong di sini aja lah. Ngomong di sini aja biar denger itu orang. Hah? Dengerin? Mana? Bagus nggak? Bentar, aku nyari akun dulu bentar satu ini. Oke. Ada ini. Oke, siap. Email dulu ini bentar. Iya. Oke. Oke. Lagi, ayo. Ya, Waalaikumsalam. Halo. Nyungsep dia nyungsep. Nyungsep 5 akun nyari ini. Itu berapa nomor telepon dia pakai sudah dia buat bikin akun ya? Ada. Kena sehari tadi, kena sehari aja. Biasanya kalau sehari cuma narasi ngajuin banding, balik dia. Biasa. Ini tentara Romawi banyak yang dibawa ya. Banyak.
Banyak bang, banyak Ya. tentara Romawi di bawah, nggak main-main di sini, koma ngeri-ngeri sedap. Gua kasih lihat tentara Romawi ya. Banyak Mungkin di Bang sini. Darian bisa membahas ini dulu. 1 Timotius bisa nggak? Wanita nggak? Ini. Cuman agak kaku narasinya jadinya. Itu aja deh, kalau nggak penghapus dosa itu cukur bulu kemaluan lah. Oh ya itu aja dulu. Itu Oh nggak ya, apa-apa. Iya. bareng. Saya atur narasi dulu ya, soalnya Kalau kalau nggak sudah nggak bisa mainkan dulu duduk, lagunya lah, susah. timang-timang dulu lah, hiburan dulu lah. Oh boleh. Soalnya Ya. pas lagi makan ini. Oh iya ya udah makan aja dulu. Ntar kabur juga nih pas yang di bawah kalau diputerin kan. Taruh lah. Ya. Ya. Oke. Cukur bulu, penghapus dosa. Oh iya, ini ada. Bentar ya. Kayaknya ini lebih sih, lebih spektakuler sih kayaknya. Atau gini, anak Bang Darian kan lagi makan nih. Bahas yang tai aja lah. Enggak, Roti jelai, roti jelai. Makannya ngambil aja makannya. Iya, jadi kalau berbicara tentang penghapus dosa ya, sebenarnya sebelum kedatangan Yesus itu korban penghapus dosa itu sudah ada teman-teman ya. Sebelum kedatangan Yesus ya. Apa itu? Lembu. Tertulis di mana? Di Perjanjian Lama ya, di Keluaran 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa ya. Jadi di sini ada trinitasnya juga teman-teman ya. Apa itu? Ada daging, ada kulit, ada kotoran. Jadi ada daging, ada kulit, ada kotoran. 3 di sini ya. 3 di sini, daging, kulit dan kotoran. Satu kesatuan yaitu lembu. Ya. Iya, bisa jadi ini adalah awal dari istilah Trinitas tadi. Karena oknumnya di sini, lembu di sini ya sebagai penghapus dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ding sana. Iya, waalaikumsalam. Kayak apa Mas Bang? ulun setumat karena pala iklan setumat aja ulun ampun rela nah. Ah iya aja. Anu ulun kan lawas nih kadang buka komal karena setahun lebih. Oh iya, Juga akunnya keblokir. Nah ini kan ulun rencana hendak klip lagi buka komal nah. Ampun relanya tuh kawan-kawan yang dengan ringan hati tuh bantu follow ulun supaya ulun Oh kawan. iya, siap. Kawal- Oke. balik ya. Oke, teman-teman yang di bawah ya dibantu di follow akun Bang Aulia Allah ya, Aulia Allah ya. Beliau ini mau buka komal lagi kemarin ke band ya. Di follow oke teman-teman yang masih monitor ya, sambil menunggu pendeta besar ya. Lagi cari akun. Lanjut teman-teman semua di follow ya, yang ada di bawah ya, saudara kita ya. Di follow Bang, di follow yang 260 mungkin ya separuhnya, yang separuh udah kok muguring ini. Yang 20 naik terus. 22 naik terus teman-teman. 26 terus 30. Thank you yang sudah follow. Thank you yang sudah follow ya. Lanjut teman-teman ya. Ya, Makasih buat Bang lah, berlah. iya. Akun Paul Step juga dibantu follow juga ya teman-teman. Ya, kalau akun Bang Darian di unfollow aja lah. Iya. Paul Step sekali lagi ya teman-teman dibantu follow juga nih. Akunnya baru melek juga ini, aduh. Aji itu curang, saya follow gak pernah dibalas. Iya. Saya ini bukan debat terbesar Bang. Ini akun kan baru Mana melek. ada gua fallback kok.
Bukan Darian, Paul Yesus. Oh, ini Kalau akunnya nggak baru di, bang. kalau nggak di fallback udah diblokir aja. Ini akun baru melek ini. Dibantu ya teman-teman ya buat di follow ya. Akun Haji Yesus ini. Ya, kalau bisa yang di atas semua lah di follow kecuali di Bang Darian di unfollow aja. Iya. Ya dilanjut Bang Darian, narasinya sedot dosa. Silakan. Usah. Lupa gua. tenang. Apa sudah tadi itu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bawa ini kontennya tambah gak berani naik. Jamin gak berani naik. Darian, Ya nggak usah ngiri Kalau lah, udah bisa- gak berani naik mereka. di bawah kan notek Mereka tuh paling banyak. takut sama keluaran 2914. Coba kalau ada teman kita yang berani naik, paling takut mereka sama Bahkan- keluaran 2914. Jangan kan Darian. mereka bom aja gak berani bahas ini. Oh Darian, Ya bang. di bawah kan banyak hotel nih. Ya kalau di bawah itu kabur semua nanti mereka. Ya makanya nggak usah. Udah, Yones satu-satu aja lah pada mulanya Firman. Suka Pada dia. mulanya Firman. Pada mulanya Firman menjadi daging ini dia. Nih. Lucu Oten hari ini lucu. Nih, pada mulanya Firman itu menjadi daging. Daging direndam. Buat dendeng. Bentar. Gua screenshot dulu. Gua edit dulu. Nungguin data besar sambil menunggu data besar. Ini gua masih ngedit. Edit. Bang, itu kira-kira tuh umatnya Yesus itu salah didik atau gimana ya? Sampai-sampai kok anaknya dipertuhankan. Gimana? Itu loh, ibunya Yesus itu salah mendidik anaknya atau bagaimana? Kok bisa-bisanya anaknya dipertuhankan gitu? Lihatnya kan Pak, penulisan di bawah. Belai suara. Suaranya kecil kah? Ya kondisikan dulu bang suaranya. Oh, berarti HP-nya yang jelek ini. Enggak. Belum muncul ya pendeta ya? Loh, udah tahu ada di bawah nggak? Oh ya baru ini. Nah itu tuh Pak Pendeta Darian. Kalau Yesus dituhankan itu bukan masalah yang salah Yesusnya atau ibunya, yang salah otennya, beleng-beleng semua itu bang. Dongo itu. Nggak bahaya tuh Bang. Enggak, karena memang ada nubuatan, ya kan Bang Darian ya? Ada nubuatan juga, ada penggenapan, ya wajar. Oke, kita beri tepuk tangan dulu semua yang meriah. Hore. Siap, Oke. lanjut. Ya, usianya 21. Oke, di bawah kasih tepuk tangan dulu, kasih support dulu. Biar Ya, kasih support ya. Sebenarnya Satu dua tiga, tiga dalam satu. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Oten kurang ajar ini. Aku ingin gini kok. Silakan, Ngapain nge-report Bapak. Mohon maaf ya, aku? memang. Ya. Iya, mohon maaf ya. Besar ya. Memang jemaat saya itu kadang-kadang kurang ajar memang.
Dia tuh nggak tahu ini pendeta Selut-selut. besar jauh-jauh dari Vatikan. Teman-teman, ada 3 pilihan Memang- teman di sini. kalian Yang pertama always, jadi dia selalu berjalan di background, Sabar bang. teman-teman. Sabar, Bang, Happens, sabar. apapun Iya. kejadian. Ini tentang soalan bagus bang, sabar bang. Iya bang Albertus sabar. Ya buat jemaat-jemaat ya. Kalau dikasih data itu dicatat gitu loh. Bukan, dicatat bukannya malah kejang-kejang nangis ya, berserak-serak apa sih kalian ini? Ya ini pendeta ini saya undang jauh-jauh dari Vatikan untuk Anda, untuk kalian, supaya apa? Cerdas, nggak botol. Silakan Pak Pendeta. Maaf ya Pak Pendeta ya. Ini Oke besar teman-teman, jangan lupa tampar layar ya teman-temannya, tampar layar HP-nya sampai bertumpuk-tumpuk. Lanjut Pak Pendeta. Ya gini, ini biaya besar ya teman-teman mendatangkan pendeta ini. Namanya aja pendeta besar, biaya harus besar. Lanjut. Nah, itu dia. Jadi sampai mana tadi Bang Polopo tentang zirafah ya? Jadi monyet. Sampai jerapah, sampai sana, jerapah, ya. sampai sini, sampai situ jerapahnya terus terjatuh Pak Pendeta. Lanjut. Nah, jadi begini ya. Jadi itu aku ngikutin perintah Yesus beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi aku itu banyak nginjili binatang-binatang gitu loh. Jadi ya. Jadi kalian Kristen pun haruslah ngikutin itu perintah pesan Yesus, amanat agung, haruslah nginjili. Malahan aku pernah nginjili pohon pisang loh. Hati-hati loh. Pohon pisang kok pintar. Kalian ini Kristen nggak pintar-pintar kan? Aduh, parah nih Kristen. Mungkin begitu ya secara singkat kalau tentang perkenalkan diri ataupun tentang pengalaman aku dalam penginjilan itu. Mungkin kita bisa menjawab ini sebelum aku lanjut tentang soalan-soalan gitu ya. Aku ingin menjawab suatu soalan bagus Bang Polopo. Bisa ya sedikit ya? Siap. Silakan. Nah, jadi begini. Tadi ini soalan ini famous loh. Aku aneh Kristen nih. Bertanya itu orangnya berbeda-beda tapi soalan yang sama Bang Polopo. Namanya tuh Julianus ini memang dia tuh selalu follow aku. Kemana aku pergi memang dia ada. Dia masih ada di bawah kayaknya. Dia bertanya nih. Soalannya tuh begini ya. Soalannya itu dia bertanya seperti ini. Pendeta besar, kenapa ya kami ini botol? Nah. Jadi dia bertanya, dia yang botol, dia nanya aku kenapa dia botol. Betul dia Kristen. Ya kan? Itu sudah aku bilang kalian Kristen, jangan banyak makan babi, dah jadi bodoh kalian. Ini aku jawab sedikit ya. Jadi tolong ya Bang Hos, yang mau hujat, yang frame diturunkan aja, yang di bawah, yang ketawa ke TV diblokir, jangan mau hujat ya, tolong ya. Baru kita mulai ini. Sama hostnya pun, hostnya mau hujat, turunkan host. Ngapain mau hujat di sini host ya? Jadi harus pakai data yang valid ya, sesuai dengan yang tertulis. Sorry. Aduh, HP aku ini kadang tekan lain, timbul lain. Ini HP aku udah error juga ini. Aduh. Baik, aku jawab soalannya ya. Kenapa Kristen ini jadi bodoh gitu loh? Kenapa mereka ini ditanya apapun jawab kemana? Ditanya apa jawab apa, benar kan? Sebab mereka ini ada. Jadi harus tahu di Kristen ini nubuatan ada penggenapan, benar kan? Jika ada nubuatan pasti akan ada penggenapan. Ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Itu. Jadi menurut data di Bible itu di sini ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi harus kita jawab ya sesuai dengan data yang valid ya daripada Bible ya. Di sini ada tertulis apa itu botol? Botol itu apa? Ini di Yeremia 4 titik bertindih 22.
Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, jadi botol itu bodoh tambah tolol. Jadi botol untuk kalian lah Kristen. Ini untuk kalian ini. Jangan nanya lagi untuk siapa. Ini nubuatan untuk kalian Kristen, pendeta, jemaat, kafir, gereja ni semuanya untuk kalian. Gitu ya. Jadi ini nubuatan untuk kalian. Di mana penggenapannya, pendeta besar? Soalan bagus, ya, soalan bagus. Jadi penggenapannya di sini, di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Di sini. Nah, dia datang lagi Bang Pelopo, blokir aja itu. Di bawah askarnya ya, kurang ajar ini. Okey, di sini ya, 1 Korintus 4 titik bertindih. Kami ni siapa kami ni? Kami ni gampang kok ngertinya. Ya. Ini yang nulis Korintus siapa? Nulis Korintus Paulus. Yang ngikutin Paulus ya siapa? Ya Kristen. Jadi dibaca kami ni Kristen, gitu loh. Kita baca sama-sama ya. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah, jelas datanya valid tu sebab Kristen ya. Apapun dikatakan, ini aku kasih bukti lah ya, bukti. Nubuatan sudah ada, penggenapannya jelas, buktinya pun ada loh. Ada 2 bukti aku kasih pada kalian Kristen ya. Ataupun teman-temanku yang Muslim. Pertama, buktinya mana? Lihat aja di koma-koma Muslim itu, Kristen yang naik itu kan, kan? Ditanya apa, dijawab apa, ya kan? Ditanya A, ya jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Ditanya Tuhanmu ada berapa? Satu-satunya, kan? Dijawab gitu kan? Bapa siapa? Ya Tuhan. Roh Kudus siapa? Ya Tuhan. Yesus siapa? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Nah, bodoh tak? Bodoh Kristen. Tergenapi enggak? Tergenapi, bukti. Itu dikasih pula ayat Bible satu kan, dikasih ayat Bible, ditanya ayat Bible, pasti tu tak bisa jawab dia. Pelangak pelongok, nyelam timbul, nah kabur. Kristen botol. Benar kan? Ya itu Kristen itu di mana-mana, di koma-koma Muslim itu, ditanya apa, dijawab apa. Udahlah makan tikus Kristen ya. Udah aku bilang tikus tu gak bisa dimakan, tikus itu. Malahan Kristen Bang Polopo, tikus goreng kunyit dimakan. Kurang ajar nih Kristen. Jadi bodoh semuanya. Itu ya. Jadi jelas bukti yang pertama. Bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua itu kalian lihat aja ya di gereja itu hari Minggu itu kan. Apapun kata bapak pendetanya, apapun kata bapak gerejanya kan, dikatakan bapak gereja itu Yesus itu Tuhan. Nah, jemaatnya mangut-mangut aja itu. Jemaatnya kan? Ya Pak Pendeta, ya benar-benar Yesus Tuhan. Pendetanya ya congor aja, pendetanya. Benar kan? Pendetanya Bible nggak baca, pendetanya di gereja itu congor aja. Udahlah sambil khotbah sambil mabuk, ya kan? Nah, itu sebab jemaatnya dibodohin dengan nama Kristus. Dalam apapun diberitakan tentang Yesus, Yesus itu Tuhan, dibodohin jemaatnya. Pendetanya pun sama-sama bodoh, mabuk, botol, arak, gitu ya. Itu sebab di gereja itu apapun dikatakan bapak pendetanya, bapak gerejanya, dipercaya aja, mangut-mangut, balik pulang ke rumah tidur. On TikTok naik komal Muslim, ditanya Bible nggak tahu. Apa nih Kristen ya? Jadi begitu. Jadi jelas ya, nubuatannya ada, penggenapannya jelas, buktinya lengkap. Jadi Julianus yang bertanya di bawah dicatat, jangan pelangak-pelongok, tampar nanti Kristen, betul ya. Mungkin begitu Bang Polopo menjawab Julianus. Silakan. Ini ada DM Pak Pendeta dari Martin, asalnya Tarutung ya. Nah ini dia bertanya, benar tidak Pak Pendeta besar kalau Kristen itu dihujat, dihina, diam aja gitu loh? Ada tidak dalilnya itu Pak Pendeta besar? Nah, baik. Jadi kalau itu kan berkaitan dengan satu soalan yang ditanyakan oleh seorang Kristen yang bertanya, sama nih soalannya ini, namanya pun Suritno namanya, Kristen akut dia, nyembah lato-lato Yesus juga dia bertanya begitu.
Dia bertanya, pendeta besar. Pendeta besar dia bertanya kan, benarkah kami ini sampah? Nah, itu kan berkaitan kan? Bang Lobo kan? Betul. Nah, itu dia. Jadi aku jawab pakai data. Kita jangan menghujat ya, jangan framing ya. Harus pakai data yang valid, yang valid pada Bible ya. Nah, jadi menurut data Bible, Kristen ini memang benar sampah dia ya. Itu datanya ada di Korintus juga. Itu sebab kalian Kristen baca Bible, bertanya, suka bertanya, tapi Bible nggak mau baca, sok tahu. Kristen betul ya. Jadi ada data di Bible lah, kita jawab ya pakai dalil ya. Di sini ya, di 1 Korintus 4 titik bertindih, tindihan 13 ya. Tapi sebelum itu Bang Pelopo, aku ingin jelasin dulu. Ini banyak Kristen ngomong pada aku, pendeta besar, jangan baca Bible yang benar lah. Ngapain panggil titik bertindih? No, dia nanya. Ini aku jelasin kalian Kristen betul ya. Aku ajarin kalian baca Bible. Bible tu dibaca harus benar loh. Jangan salah baca Bible loh. Kalau salah Tuhan marah loh. Kristen, ya. Di sini cara bacanya 1 Korintus 4 titik bertindih 13. Kenapa titik bertindih? Ini aku ajarin kalian Kristen ya. Di sini kan titik ada 2 titik nih, kan? 2 titik. Kan titik atas ni tindih, titik bawah. Jadi namanya titik bertindih, tindihan. Gitu loh cara baca Bible-nya kalian gimana? Itu betul. Masa itu pun aku mau ajarin? Aneh-aneh. Jadi luar biasa Pak Pendeta ya, sampai di titik bertindih lu dijelaskan lu. Masih pendeta besar juga Spertus ini. Iya, Spertus kemarin Pak Pendeta yang nanyain saya itu Spertus. Itu dia. Iya, Spertus nanyain itu apa sih titik bertindih, katanya Pak Pendeta besar itu. Nah, catat ya Spertus ya, catat ya. Itu. Dia Kristen akut dia. Kristen akut dia. Kristen akut dah Pak Pendeta. Baik. Namanya aja udah Spertus. Spertus ya Kristen akut lah. Nasi bukan sperma ya. Pendeta besar. Ya. Lanjutkan perjuangan Bang Palopo. Naung karunak kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albertus. Oke. Waalaikumsalam. Jadi aku lanjut sedikit ya. Ini soalan bagus ya. Aku harus jawab ya. Aku harus jawab ini ya sesuai dengan data. Jadi Kristen itu ya benar dia bertanya. Dia yang sampah dinanya kita. Kristen itu sebab itu Kristen itu ya. Kalau naik ke koma-koma Muslim, bau busuk Kristen. Serius loh. Kan? Sebab apa? Sebab mereka memang sampah Kristen nih kan. Dibaca di data dia 1 Korintus 4 titik bertindih 13. Kita baca sama-sama ya. Kalau kami difitnah, kami ini siapa? Kami ini ya Kristen, kan? Kristen tetap menjawab dengan ramah, tapi di komal aja lah, ya, macam-macam ramah, slow gitu kan? Sebab apa? Sebab mereka tahu. Sebab apa? Kristen telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sampah nih Kristen. Sampah mereka. Ini itu sebab Kristen naik ke koma-koma Muslim. Bau. Kristen. Pantesan bau kepet. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya sebatas sampah loh Kristen itu. Dia pun juga nih. Ini kan ada baca Bible jangan comot-comot ayat ya. Tuhan marah nanti. Ya. Malahan Kristen bukan hanya sampah loh, sama dengan kotoran. Nah. Jadi Kristen sama dengan kotoran. Bukan hanya kotoran loh, dari segala sesuatu. Bayangkan ini bau piau loh, kotoran Kristen gitu. Dari segala sesuatu loh ini sampai pada saat ini. Nah, ini jadi Kristen memang busuk mereka nih, bau, udah bodoh, bau busuk. Kristen botol ini. Berarti ini dia gini Pak, berarti baunya double, bau sampah dengan bau kotoran gitu ya, double baunya. Nah, itu dia. Tepat sekali itu. Jadi yang bertanya tadi siapa Bang Polopo? Ini sama soal dengan Julia ini. Martin dari Terutung. Bagus soalnya. Martin dari Terutung. Martin dari Terutung. Catat ya. Dengan pelangak-pelongongnya esok nanya lagi ku tampar nanti.
Ini buat tampang menampar ini bisa aku cerita sedikit Bang Polopo ya. Bisa ya? Aku Siap. itu hari aku pernah tampar bom-bom loh, putus kepalanya. Sebab itu bom-bom tuh nggak ada leher loh. Bom-bom itu nggak ada lehernya, itu sama macam babi tuh bom-bom tuh. Lihat aja itu. Sebab apa? Sebab apa aku tampar dia? Sebab aku pernah bertanya pada dia satu soalan tentang Yohanes 1. Mutar-mutar jawapannya. Las-las kan Bang Polopo ya. Aku tampar itu bom-bom, putus kepalanya. Itu sebab bom-bom itu ketika dia pergi hospital gak ada lagi kulit dengan daging. Nah, gak ada leher bom-bom. Kan? Kalau lihat aja bom-bom tu, leher gak ada itu. Serupa babi aja itu bom-bom. Ya, jadi ada pengalaman aku pernah bersama bom-bom itu loh. Itu sebab udah aku bilang bom-bom, jangan sekolah minggu aja nih jadi pendeta. Emang, ya kan? Ini Kristen-Kristen jangan sampai buat aku marah loh. Aku pernah salib orang terbalik loh. Hati-hati loh. Ya, aku pendeta besar loh. Main-main sama aku ya. Mungkin begitu. Siapa nama tadi? Daripada Tarutung dicatat ya. Sama Julianus juga yang di bawah dicatat juga. Sama ini jawapan yang valid, data yang valid daripada Bible ya. Kristen itu bukan hanya sampah, tetapi dia kotoran dari segala sesuatu. Gitu ya. Sampai pada saat ini gitu. Kan gitu Bang Polopo. Silakan. Itu ada lagi soalan ini. Ini ada yang DM lagi saya ini. Ini masalah apa itu? Lukas 7:13 ini katanya. Itu permasalahannya bagaimana sih katanya Pak Pendeta besar itu? Nah, ini jam janda jadi bukan ya? Bukan ya? Silap aku sih. Nah, lagi. Okey, baik. Ini soalan bagus, ini luar biasa ya. Ini pun memang ini ya, berkenaan dengan ini. Nanti mungkin Bang Darian juga bisa tambahkan ini ya. Jadi ini tentang ini aku ingin menjawab ini ya. Ini banyak Kristen yang menghujat Yesus ya. Mereka Polopo, Yesus itu barang gak bagus, barang loyo, barang gak naik, gak tahan lama. Itu mereka menghujat Yesus loh, Kristen ini sebenarnya. Kristen ini kurang ajar nih Kristen ini ya. Padahal Yesus itu barangnya barang bagus gitu loh. Barang bagus Yesus itu. Dia itu ya menyukai, ada hati tergerak kepada janda. Nah, ya. Malahan ada satu perintah Yesus itu memerintahkan kepada orang-orang suruhannya itu supaya apa? Pendaftaran janda-janda. Nah, janda yang mana? Komal agak goyang Bang Polopo. Komal agak goyang ini ya. Luar biasa ya. Jadi harus jawab pakai data, jangan kita menghujat ya. Nanti Bang Darian tambahkan ya Bang Darian ya. Ini Bang Darian ada yang lebih komplit ya. Jadi menurut data di 1 Timotius 5 titik tindihan 11. Cara baca Bible ya begitu dong. Jangan salah loh. Nanti Tuhan marah ya. Tuhan marah, kita yang parah loh. Nanti kita ke rumah Bapa loh. Hati-hati ya. Jadi di 1 Timotius 5 tindih 11 di sini dikatakan apa? Ini perintah Yesus loh. Apa katanya? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Nah, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, ini. Jadi kalian jangan fikir Yesus itu ada perintahnya kepada tenteranya supaya pendaftaran janda-janda yang tua, sebab Yesus nggak mau janda yang muda. Itu loh, ini datanya. Kita baca ya. Sebab janda ini mungkin daripada zaman Yesus juga mungkin terhadapan ya. Ini soalan bagus ini, luar biasa ya. Rupa-rupanya menurut ini jangan Kristen, jangan kalian menghujat Yesus lagi ya. Ini kalian kerjanya menghujat aja, hari-hari menghujat barang Yesus, barang loyo lah,
Barang Yesus barang nggak bagus lah, apa nih Kristen ya? Nah, itu ada di kulkas 7. Kulkas, Lukas, salah ya. Lukas 7 titik bertindih 13. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika Tuhan, ini kan Yesus nih, benar kan? Yesus, ini bagi Kristen, Yesus ini melihat janda itu. Nah, Yesus melihat janda, tergeraklah hatinya, tertarik hatinya ni siapa? Nya ni Yesus, betul, monyet pun tahu loh nya ni Yesus. Ini Kristen ditanya nya nggak tahu, ni nya ni Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, lalu ia berkata, Yesus berkata kepada janda tadi itu, apa katanya? Jangan menangis sayang. Jadi sayang itu aku tambahkan ya, tapi secara tersiratnya begitulah gitu ya. Jadi jangan menangis. Pak Pendeta ngomong jangan menangisnya aja. Saya yang sayangnya. Coba diulangin Pak Pendeta, diulangin. Iya baik, aku ulangin ya. Di sini data di Lukas 7. Soalnya nggak boleh menambah-nambahin loh. Iya. Lukas 7 titik bertindih 13. Di sini ada Yesus ini tertarik hatinya kepada janda. Ini kita, dan ketika Tuhan, ini kan Yesus nih melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus ini berkata kepada janda tadi itu, jangan menangis. Nah, ini. Tetapi ya, aku aneh nih Yesus ini Bang Propo. Dia berpesan kepada janda itu jangan menangis. Dia yang kuat menangis. Benar kan? Cengeng. Masa dia berpesan orang jangan menangis, dia menangis? Apa ini? Kristen botol ini. Yesus ini ya, menurut Bible ya. Nggak tahu. Jadi jelas ya, menurut data yang aku sampaikan tadi, Yesus ini memang hatinya itu memang tertarik dengan janda. Mungkin nggak tahu kan, mungkin goyangannya lebih bagus kan, nggak tahu. Nanti kita carilah data-data yang lebih valid gitu ya. Mungkin begitu soalan daripada Bang. Mungkin Bang Darian ada tambahin, Bang Darian. Silakan. Mungkin sebelum tentang Yesus nangis ya, ini masih tentang janda ya, sedikit tambahannya mungkin ini karena apa namanya ya, ini edukasi ya yang jarang bisa didapat di dalam gereja. Jadi pada masa itu memang betul yang dibilang pendeta besar ya, betul yang dibilang oleh pendeta saya ya, pada masa itu memang kalau nggak janda nggak gaul gitu loh istilahnya. Iya. Ya, jadi pada masa itu bukan hanya Yesus aja yang menginginkan janda-janda usia 60 tahun ke atas ya. Murid-murid itu juga rebutan pembagian janda. Jadi memang barometernya itu pokoknya patokannya ya, kalau nggak punya janda nggak gaul. Katanya begitu. Datanya di mana? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul. Kisah para monyet. Kisah para rasul. Sorry. Iya. Kisah Para Relawan. 6 nomor 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Sungut-sungut ini kecemburuan ya, kecemburuan di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap siapa? Terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Jadi pada masa itu jumlah murid yang makin bertambah ya, cemberut. Karena masalah apa? Masalah pembagian janda-janda aja mereka sampai cemberut loh, sampai bersungut-sungut loh. Jadi rebutan pembagian gitu loh. Memang pada masa itu kalau nggak istilahnya begini ya, lu janda punya, lu sampai mau sama janda nggak? Udah punya janda atau belum? Belum punya janda. Nggak tahu lu, istilahnya kayak gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh kayak gitu loh. Iya, makanya sampai-sampai ya, sampai-sampai pada masa itu ya memang apa di sini
ya kita harus ini ya, sebentar ya saya carikan ya. Jadi memang pada kalau sekarang kan di TP kan yang dikatakan terkutuk itu kan Tuhan, tapi kalau waktu itu bukan. Kalau nggak punya janda, kalau nggak bisa ngelindungi janda terkutuk. Jadi bukan Yesus. Nah, nih di Ulangan 27:19, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi memang pada masa itu kalau di PP kan terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Kalau dulu nggak gitu. Kalau dulu itu yang terkutuk itu yang memperkosa hak para janda. Jadi memang barometer janda bang. Pokoknya kalau nggak janda nggak gaul, istilahnya gitu loh. Luar biasa aja ya. Makanya kalau sekarang mungkin kan kalau mereka ibadah kan kalau tentu kan jingkrak salto gitu kan kadang-kadang. Kalau dulu nggak boleh bang. Bisa. Iya, kalau dulu nggak boleh. Pokoknya kalau dulu itu kalau mau ibadah yang bagus itu harus apa? Harus ketemu janda. Gak boleh framing loh. Harus menggairahkan gitu ya. Iya, harus. Iya, datanya di Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan siapa? Yesus ya. Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Itu dia. Jadi kalau sekarang ibadah kalau sekarang ya mungkin tidak beda zaman ya. Kalau sekarang kan masuk gereja nyanyi karaoke bawa beng, jingkrak salto juga ada bang. Ya kan? Kalau dulu enggak, ibadah yang murni itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Harus ibadah. Makanya barometernya itu kalau nggak janda, nggak gaul, istilahnya saya bilang. Pokoknya, wah iya, pada zaman itu. Tapi biar bagaimana bang ya, namanya walaupun murid-murid tadi berebutan masalah pembagian janda ya, tetapi yang namanya murid sama Yesus katanya Tuhan kan, murid sama guru ya tetap aja menang gurunya bang. Jadi akhirnya walaupun mereka berebutan tentang pembagian janda tadi, tetap Yesus lah pemenangnya. Katanya di mana? Di Amsal 15:25. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Yesus. Nah, jadi oten-oten yang nggak punya janda jangan sombong. Yang nggak punya janda sombong, dimusnahkan. Rumah orang sombong akan dimusnahkan Yesus. Tetapi hak milik para janda dijaga Yesus. Nyanyi ini hanya gede ya. Dijaga Yesus agar apa? Agar tidak direbut orang. Jadi walaupun murid-murid yang pertama tadi rebutan pembagian janda, nggak bisa. Ini Bang Darian, ini Bible ya. Nggak direbut orang. Ini Bible ya, Bang Darian ya. Bang Darian, ini data Bible ya, benar ya? Bible ya? Bible. Oh, data valid ini. Saya ulangi ya. Iya. Rumah orang sombong ya, yang rumah orang sombong akan dimusnahkan Tuhan. Jadi udah nggak punya janda, sombong lagi. Dimusnahkan Yesus. Tetapi walaupun kamu nggak kaya ya, walaupun kamu nggak kaya, hak milik para janda dijaga Yesus agar apa? Agar tidak direbut orang. Para janda gitu pada zaman itu. Kalau sekarang ya selamat datang kebenaran gitu. Kalau zaman dulu itu pokoknya nggak janda, nggak gaul gitu. Harus ada jandanya ya, Bang Darian ya. Ini data nangis Pak Pendeta besar. Ini ada pertanyaan lagi dari Tarutung lagi. Tarutung soalan bagus. Belum nanya ya? Apa soalannya? Katanya di 1 Timotius.
1 Timotius 5:3 maksudnya apa itu Pak Pendeta? 1 Timotius 5 titik bertindih 3 maksudnya apa itu Pak Pendeta? Katanya yang dari Tarutung. Lanjut. 1 Timotius 5 titik bertindih. Ini aneh-aneh juga nih soalannya ya. 1 Timotius 5 titik bertindih 3 ya. Luar binasa ini soalan. Puji tukang, haleluya. Ya, baik. Ini soalan bagus ya. Seputar janda lagi sih. Jadi kalau menurut data ini memang sebenarnya di Bible ini aku juga pernah bertanya ya kepada seorang pendeta. Pendeta, kalau Bible ni enggak lari-lari daripada janda, enggak lari daripada buah dada, buah pelir, buah apple. Memang itu aja, sekitaran itu sih. Kalau Bible itu, jom kita baca ini ya. Sama 1 Timotius 5 titik bertindih 3 ini. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kalau enggak benar janda, jangan hormati. Jadi ada suatu perintah, gitu ya. Jadi teman-teman, harus nih menghormati janda. Ini Kristen, catatlah. Jangan janda kalian zalimi, ya. Ini nampak janda aja kalian sondol. Nampak janda kalian sondol kalau otak kalian. Jadi ada suatu perintah di sini, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Sebab janda-janda sekarang terdepan ya. Sebab kalau janda dia tahu kalau anak dara jam 10 pagi bangun Bang Pelopo. Kurang ajar anak dara perawan sekarang. Tapi kalau janda, ini luar binasa ini. Ya, jadi harus di 1 Timotius 5:3 harus menghormati janda-janda yang benar-benar janda. Sebab janda sudah tentu jandanya. Kalau perawan belum tentu perawannya. Nah, itu. Mungkin gitu Bang Pelopo. Silakan. Maksudnya begini Pak Pendeta, kan di situ ada janda yang benar-benar janda. Nah, emang ada janda KW atau yang imitasi gitu atau apa gitu? Itu yang mau dipertanyakan Pak Pendeta. Mungkin maksud dia kan ada juga kan janda kan ada beberapa jenis loh Bang Pelopo. Ada janda berhias, dan janda berhias itu janda yang enggak sesungguhnya janda gitu loh. Sebab janda berhias itu kan enggak pernah dicerot-cerot kan? Jadi yang benar-benar janda ini mungkin maksudnya itu benar janda, mungkin ya yang udah mati laki ataupun apa gitulah Bang Pelopo, kayaknya sih. Bebek janda lagi ya. Mungkin begitulah Oke, jadi kayaknya ini di bawah ini ketawa semua ya. Tolong ya moderator ya, tolong dikontrol yang ketawa itu nggak boleh terlalu ini enggak gitu ya. Ini ada lagi soalan dari Tarutung lagi. Kayaknya Tarutung ini banyak betul menyimak ya. Benar, ini banyak menyimak. Mengenai ini Pak Pendeta, katanya di Bible itu kalau suami berkelahi itu seperti apa katanya gitu loh penyelesaiannya. Baik, ini soalan bagus. Kayaknya janda lagi bahagia kayaknya di bawah ini ya. Iya, kayaknya sih. Pendeta besar, jawablah itu dulu. Saya juga ada DM ini tentang ayat di Matius. Pendeta jawablah yang dari Bang Pelopo tadi dulu. Oke, jadi kalau tentang soalan tentang Bang Pelopo ini kan solusi ya. Solusi daripada coba diulang lagi Bang Pelopo soalannya apa? Kalau ada suami yang berantem gitu loh, berkelahi, sang istri ini harus bagaimana gitu loh. Nah, soalan bagus. Jadi sebenarnya ini daripada Tarutung bertanya tadi ya. Jadi ini jawabannya ada di Bible. Sebab Bible ini adalah solusi bagi Kristen botol. Gitu ya. Jadi kalau menurut data Bible ini kebanyakan Kristen pun belum mereka ni belum tahu mereka sebab mereka enggak baca Bible Kristen botol. Kan? Sebab pendetanya ini hanya congor aja di gereja itu, enggak ngecek Bible-nya. Apa dikatakan itu enggak jelas. Yang pendetanya baca di gereja itu baca sih, cuma baca Yohanes 1 aja lah. Pada mulanya. Itulah yang dibaca sampai meninggal dunia.
Yang ayat lain nggak baca mereka. Itu sebab Kristen semuanya botol, nggak ngerti apa-apa. Ditanya Bible nggak tahu. Nih Kristen catat, ini soalan bagus ini ya. Jadi kalau menurut data Bible, jika Kristen ada yang suaminya berkelahi, kan, istrinya harus hadir. Nah, istrinya harus hadir. Hadir untuk apa? Hadir untuk meramas kemaluan. Ini kita baca ya. Kita baca. Jangan mau hujat ya, tolong. Ini host tolong yang di bawah itu. Yang mau hujat, yang framing diblokir aja. Ngapain mau hujat di sini? Ketawa ke TV, ketawa ke TV. Apa ini? Ya. Yang lain boleh ketawa, moderator jangan ada yang ketawa ya, nggak boleh ya. Semua moderator nggak boleh ketawa ya. Itu ada tuh, ada Neng tuh ketawa tuh, dia aja ketawa, dia mau hujat kayaknya, blokir dong. Tapi pendeta, Pak Pendeta, saya suka bener tuh dengan meramas-ramas kayak begitu. Nah, siapa ini? Waduh, ada cewek rupanya. Mana aku tahu nih, siapa ini? Yang ngomong barusan? Noi. Oh, cewek. Ini untuk istri-istri ya. Gimana itu? Saya suka meremas-remas itu, gimana itu? Aduh. Waduh, parah. Tapi ini untuk solusi bagi Kristen ya. Tapi Kristen nggak pernah mengamalkan ini, sebab mereka nggak baca Bible. Kita lah yang kasih tahu mereka, Mbak. Gitu ya. Jadi kita baca, jangan menghujat ya. Jadi Pak Pendeta, kita amalkan nggak tuh yang ulangin? Nih, ini ulangin. Mau baca ini ulangin. Ulangin. Jadi diulangin 25.11. Ini solusi bagi jika ada suami-suami Kristen yang berkelahi. Kita baca ya. Jika dua orang lelaki berkelahi, lalu istri salah seorang lelaki itu coba menolong suaminya dengan meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Nah, jadi aku jelasin ya. Ini kan ada dua orang berkelahi. Jadi ada kemaluan itu ditangkap gitu loh. Ditangkap kemaluannya. Ini ya. Ini solusi bagi Kristen. Tertulis kok di Bible. Masa aku menghujat mana sih? Nah kan? Jadi solusi bagi di Kristen jika ada dua orang yang berkelahi suaminya, ini soalan bagus ya daripada tarutung ya. Jadi harus kalian bagi istri saya, Pak Pendeta, bagi saya bisa nggak itu ulangin? Bagi saya bisa nggak? Jadi begitu ya Mbak ya. Jadi kalau di Kristen begitu solusi bagi para istri kalau suaminya berkelahi mungkin sebab mungkin rebut-rebut tua apa gitu kan, mabuk-mabuk apa gitu kan di gereja kan, berkelahi ya, istri harus hadir untuk apa? Meramas. Nah, aku praktekkan ya, bisa ya, aku ke rumah bapak pula aku nanti ini. Nah dulu ya. Nah, silakan. Saya praktekkan aja jadi nanti. harus meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Jadi inilah solusi bagi kalau ada dua orang yang berkelahi. Harus dipraktekkan ya, Kristen betul ya. Kalian baca Bible kan, ini solusinya. Ya begitu. Bang Blobo. Silakan. Screenshot gitu. Screenshot jadi ini. tanya lagi. Ini data valid di di-scroll. Bible Pak ya. Pendeta, kita Ya. mau praktekkan enggak? Caranya Pak Caranya. Pendeta tadi. Caranya tadi Ya, bisa ya aku praktekkan. Tapi Caranya ini ya. contoh ya. Ini Iya. ya, ada aja ini. Janganlah Mbak ke rumah bapak lagi aku. Malah nyari akun aku sih. Banyak banget akun kena aku. Ini udah banyak. Jadi begitulah solusinya ya. Solusi bagi Kristen jika ada dua orang yang berkelahi, jadi harus si istrinya, salah satu daripada lelaki itu harus meramas kemaluan lelaki lawan suaminya. Nah, gitu ya. Jadi dicatat aja lah, nggak apa-apa kok. Mungkin begitu, Bang Polobo, silakan. Baik. Pendeta besar, Ya. ada soalan ini dari Pendeta Marpaung dari Sidikalang ini. Nah, Marpam pendeta itu lagi. Dia tuh nanya mulu dia ya. Aneh aku. Dia ini pendeta kayak apa dia nih ya?
Udah aku bilang jangan sekolah minggu aja, sekolah minggu. Nah, mau jadi pendeta. Bertanyalah aku nanya apa dia nanya apa? Ya, ini Markus 12 titik bertindih 41 sampai 44. Markus 12 Makro titik bertindih Markus Makro 12. Markus 12 titik bertindih 41 sampai 44. Salah. 41 kurang 44. 41 kurang 44. Oh, ya baik. Nah, jadi Bang Candu harus baca Bibel dengan benar ya. Takut kalau salah Tuhan marah loh. Betul. Ya, itu makanya saya nggak berani nanya sama pendeta. Ya. Nah ini ya Markus 12 41 hingga 44 kita baca ya sama-sama ya supaya jangan menghujat ya, kita harus baca sesuai dengan data ya. Nah ini. Jadi menurut data di sini ya Markus 12 cara baca benar gini loh. Markus 12 titik bertindih 41 kurang 44. Nah, jadi begitu cara Pendeta besar kemana? Pulang lagi ke rumah bapak. Pulang ya. Sakit perut saya. Pulang lagi ke rumah bapak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak tentara, Silakan. banyak tentara Romawi di bawah Bang Palopo ya. Iya. Wah, banyak tentara Romawi di bawah seperti itu. Wah, Bang Lubis kurang pengamanan di bawah ya. Layar dong kawan-kawan. Bang Palopo, saya mau izin turun, saya mau nanya titip pertanyaan satu ya, Bang Palopo ya. Siap, silakan Bang. Itu tadi Pak Pendeta Besar itu mengatakan ada titik bertindih 2, kan begitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, tolong jangan lupa nanti ya. Titik bertindih itu sudah menikah apa belum? soalan bagus ya. Soalan bagus ini. Muslim ini kalau bertanya cerdas ya. Nggak sama tetangga. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Tuh. Tolong ya moderator dicatat tadi pertanyaannya dari Bang Lubis ya. Titik bertindihnya itu sudah menikah apa belum ya? Cerdas banget rupanya ya Pak Lubis ya. Terima kasih Bang Palopo ya. Izin pertanyaan saya ditanyakan nanti ya. Siap Pak. Ini yang dibawa ini banyak. Kalau nonton itu salibnya ditinggal dong, jangan kena orang loh. Buat teman-teman di bawah, buat teman-teman konten di bawah ya. Kalau nonton itu jangan dorong-dorongan gitu loh. Dorong-dorongan Salibnya ditinggal, salib jangan dibawa ke lapangan gitu loh. udahlah jubel-jubelan, bau kepet, dorong-dorongan, bawa bambu lagi, bawa tombak. Jangan dibawa salibnya, kenain orang itu loh, bahaya. Pertanyaannya nanti kalau Pak Pendeta bangkit, Bang Palopo. Ya, ya dia di atas Simpan, saja dulu simpan. Pak. Ya silakan Pak, banyak bicara. Wow, bicara apa kalian bodoh? Silakan. Silakan ngomong 3 jam, silakan. Disapa dulu Bang Larian, banyak bicara nih. Ya, ini si jual beli nih, silakan kamu ngomong 3 jam, silakan. Ini apa ini kita? Aku sama jual beli. Iya, silakan kamu ngomong sudah 3 jam, saya kasih kesempatan buat 3 jam ngomong nonstop, silakan. Aku nggak pernah jual beli. Kenapa kamu kasih bicara?
Ya udah, kamu kan naik mau ngapain? Kamu mau Ngapain?